Para ilmuwan ini sedang melakukan uji coba untuk menciptakan makhluk hidup yang tak terlihat. Tapi tentu saja mereka tidak langsung menjadikan manusia sebagai bahan percobaan. Di atas kasur ini ada sebuah gorila yang sudah berhasil mereka buat menjadi tak terlihat. Namun mereka harus menyuntikkan sebuah serum yang bisa mengembalikan gorila ini ke wujud semula. Salah satu ilmuwan langsung menyemprotkan spray yang bisa menandakan titik untuk menyuntikkan serum itu. Saat sudah disuntikan, tampak serum berwarna oranye itu mengalir ke seluruh syaraf gorila percobaan ini. Awalnya semua berjalan dengan normal. Perlahan beberapa bagian tubuh gorila itu mulai terlihat dan akan kembali seperti sedia kala. Tapi tiba-tiba gorila itu malah mengamuk dan merasa sangat kesakitan sekali. Semua organ vital sang gorila tidak stabil sehingga mereka harus melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa gorila mereka. Setelah melakukan penanganan yang cukup serius, akhirnya mereka berhasil mengembalikan lagi gorila itu ke wujud semula. Para ilmuwan ini sudah menghabiskan banyak waktu mereka untuk melakukan riset tentang serum yang bisa membuat tubuh makhluk hidup menjadi tak terlihat. Mereka juga sudah banyak melakukan percobaan pada beberapa makhluk hidup. Untuk melihat hewan yang tak terlihat, mereka harus menggunakan kacamata khusus. Para ilmuwan ini pun mempresentasikan hasil penelitian mereka ke pemerintah. Namun sepertinya pemerintah tidak begitu tertarik dengan penelitian ini dan meminta sesuatu yang lebih lagi, sehingga setelah para ilmuwan ini berdiskusi, mereka akan menciptakan manusia yang tak terlihat. Dan salah satu dari mereka lah yang akan menjadi bahan percobaannya. Percobaan ini adalah hal paling besar dan beresiko yang pernah mereka lakukan. Sebab ini adalah permintaan dari pemerintah, sehingga mau tak mau mereka harus menggunakan manusia sebagai bahan percobaan. Serum pun langsung disuntikan ke tubuh Eddie, dan kini mereka tinggal menunggu reaksi yang terjadi. Ternyata tubuh Eddie cukup cepat merespon. Hanya dalam beberapa menit saja ia merasakan sensasi lain di dalam tubuhnya. Lalu tampak sedikit demi sedikit beberapa bagian tubuhnya mulai menghilang. Mereka sempat panik karena beberapa organ vital pada tubuh Eddie mengalami kelainan. Namun saat alat kejut jantung akan digunakan kepada Eddie, tampak Eddie sudah bisa mempertahankan dirinya. Sehingga secara perlahan kini tubuhnya mulai menghilang secara sempurna. Tampak para ilmuwan ini pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat, sebab ini baru pertama kali mereka melakukan penelitian ini kepada manusia. Karena kondisi Eddie belum sepenuhnya stabil, mereka belum bisa melepaskan Eddie tanpa alat pendeteksi organ vital di tubuhnya, dan masing-masing dari mereka harus saling bergantian menjaga Eddie. Tapi sepertinya Eddie sudah merasa dirinya baik-baik saja lalu melepaskan semua alat yang terpasang di tubuhnya. Ia pun juga seperti menulis sesuatu di kaca. Karena tubuh Eddie tidak terlihat, maka mereka harus menggunakan kacamata khusus untuk melihat keberadaan Eddie. Namun tentu saja walaupun begitu, Eddie masih belum bisa dibiarkan pulang ke rumahnya, sehingga ia pun akan tetap dikurung di dalam lab dan diawasi oleh kamera yang selalu siaga di setiap sudut ruangan. Namun sepertinya Eddie tidak begitu taat nih guys. Ia malah diam-diam keluar dari ruangan dan masuk ke dalam ruang pengawas yang terdapat salah seorang ilmuwan wanita sedang tertidur. Setiap saat para ilmuwan terus mengecek kondisi pria yang baru saja mereka jadikan tidak terlihat seperti ini. Tapi dengan adanya seseorang yang tidak terlihat, tentu saja membuat salah satu ilmuwan wanita ini merasa was-was dan takut orang tak terlihat itu sedang mengintip di toilet, sehingga ia harus menggunakan kacamata khusus untuk mendeteksi keberadaan rekan transparannya itu. Karena para ilmuwan ini tidak puas hanya bisa membuat seseorang menghilang, mereka juga harus memastikan kalau orang itu bisa kembali ke kondisi seperti semula. Sehingga kini saatnya untuk menyuntikkan serum yang bisa mengembalikan tubuh Eddie yang tak terlihat. Saat serum itu mengalir ke seluruh tubuhnya, tampak Eddie malah mengamuk dan menyerang rekan-rekan ilmuannya. Ia tak bisa mempertahankan tubuhnya untuk dikembalikan seperti semula karena sangat sakit sekali. Dan semua proses pemulihan ini menjadi kacau. Bahkan kini kondisi Eddie malah semakin kritis. Tubuhnya juga kembali menghilang sepenuhnya. Setelah kondisi Eddie membaik, mereka berinisiatif untuk membuatkan Eddie sebuah masker yang berguna untuk melihat keberadaan Eddie tanpa harus menggunakan kacamata khusus. Dengan begini mereka bisa melihat tubuh Eddie dengan lebih mudah. Sementara itu, para ilmuwan harus menciptakan serum yang lebih efektif lagi untuk mengembalikan tubuh manusia yang sudah hilang. Namun masalah tak kunjung usai. Eddie selalu merasakan hal aneh di dalam tubuhnya dan ia malah menyalahkan rekan-rekannya. Sebagai penyebab dia tak bisa kembali lagi seperti semula. Karena sudah merasa muak terus-terusan dikurung di dalam lab ini, Eddie pun memutuskan untuk nekat saja keluar dengan kondisi seperti ini. Bahkan rekannya pun tak bisa mencegah Eddie yang sudah benar-benar merasa stres. Bahkan saat dalam perjalanan, Eddie malah menakut-nakuti anak yang berada di mobil sebelahnya dengan menunjukkan wajah transparannya. Saat Eddie tiba di rumahnya, ia malah sempat terlihat tetangganya yang baru pulang kerja dan akan berganti pakaian. Eddie mulai terpikirkan sesuatu nih dengan tubuh tak terlihat
terlihatnya itu. Para ilmuwan ini kaget saat melihat rekannya sudah terkurung di dalam sebuah loker dengan kondisi tak sadarkan diri. Mereka pun sadar kalau ini ulah rekan mereka sendiri yang kini sudah tak terlihat alias transparan. Mau tak mau mereka harus menggunakan senjata yang berisi serum khusus untuk menghentikan rekan mereka. Tapi secara mengejutkan, ternyata manusia tak terlihat itu sudah menyerang rekan mereka yang lainnya lalu pergi begitu saja. Tentu saja akan sangat sulit untuk melawan sosok yang tak terlihat, sehingga pria ini menggunakan asap dari alat pemadam untuk mencoba melihat wujud Eddie yang tak terlihat. Kondisi laboratorium ini semakin kacau dan semakin banyak saja korban berjatuhan ulah manusia tak terlihat. Setelah melakukan semua kejahatannya, Eddie malah sempat-sempatnya menggunakan kembali topeng dan pakaiannya agar ia bisa keluar dari sini. Tapi untung saja masih ada satu ilmuwan yang memergoki Eddie. Lalu tanpa pikir panjang, wanita ini malah membakar tubuh Eddie yang akan kabur. Tapi sial bagi dirinya, ia malah kehilangan jejak Eddie. Akhirnya ia pun punya ide untuk menyalakan air pemadam kebakaran untuk melihat keberadaan Eddie. Dan ternyata Eddie sudah berada di belakangnya. Namun untung saja wanita itu masih bisa ditolong oleh rekan mereka yang lain. Mereka pun langsung kabur dari laboratorium ini sebab mereka sudah mempersiapkan bahan peledak yang sangat dahsyat. Tentu saja mereka berharap Eddie ikut terbakar bersama ledakan besar ini, tapi ternyata tidak. Saat mereka sedang melewati jalan rahasia, Eddie ada di belakang mereka dan menahan kaki wanita ini lalu menjeratnya. Rekannya juga tak bisa membantu sebab tangga yang mereka gunakan sudah hancur. Namun ternyata wanita ini cukup cerdas dan diam-diam ia melepaskan pengait lift yang sedang menahan mereka dan ia sudah berpegangan di sebuah kabel. Akhirnya Eddie pun terjatuh ke kobaran api di bawah mereka. Dengan begitu hanya tersisa 2 orang dari kelompok ilmuwan ini yang selamat.